Apa yang saudara lihat di dalam hidup saudara? Apakah Anda melihat hidup itu indah, menyenangkan, luar biasa? Atau sebaliknya, saudara melihat hidup itu berat, susah, serba salah? Yang mana yang Anda lihat? Jadi sebenarnya yang mana yang kita lihat dan rasakan dalam hidup kita banyak dipengaruhi oleh apakah kita bisa melihat nilai atau value di dalam hidup kita. Kalau kita tidak bisa melihat bahwa hidup kita itu bernilai, maka kita akan merasa hidup kita itu serba berat, susah dan tidak menyenangkan. Berapa banyak orang waktunya bekerja merasa susah karena harus kerja keras. Jadi maunya liburan. Tapi ketika tiba waktu libur pun bersungut-sungut juga. Kenapa kok nggak punya uang pergi ke luar negeri, ke liburan yang lebih indah seperti yang diinginkan. Berapa banyak anak-anak yang komplain kenapa harus sekolah. Wah susah, PR-nya banyak, tesnya banyak. Maunya libur. Tapi sekarang ketika dunia sedang lockdown ya, di mana anak-anak harus sekolah di rumah tiap hari. Banyak anak-anak juga komplain, kepengen kembali ke sekolah, kepengen kembali ketemu sama teman-teman. Jadi semuanya serba salah. Ya, ketika belum menikah merasa kok aku sendiri yang belum menikah, teman-temanku yang lain sudah menikah. Tapi ketika kita sudah menikah, kita merasa kenapa dulu saya ambil keputusan menikah sama orang ini. Ya, ketika belum punya anak, berapa banyak pasangan yang sedih dan terus doa Tuhan karuniakan anak, berikan anak kepada kami. Tapi ketika sudah punya anak pun bersungut-sungut juga. Karena harus sering begadang, ngurusin anaknya bangun, kurang tidur, capek ngurusin anaknya. Jadi rasanya buat sebagian orang hidup itu serba salah, serba berat, serba susah. Ya, menikah salah, nggak menikah juga salah. Kerja berat, ya menganggur lebih berat lagi. Belum menikah sedih, sudah menikah tambah sedih. Jadi yang mana? Saudaraku sebaliknya, saya perhatikan. Ada orang-orang yang sudah belajar untuk melihat bahwa hidupnya itu bernilai. Sebagian orang sudah belajar melihat betapa bernilainya, betapa berharganya hidup yang Tuhan karuniakan kepadanya. Karena itu mereka bisa melihat hidup itu indah. Life is good, life is beautiful. Hidup itu indah, hidup itu baik, hidup itu menyenangkan. Dan satu contoh, satu teladan yang saya lihat dalam hal ini adalah orang tua saya sendiri, gembala kita, saudaraku, yaitu Bapak Obadja Tanto Setiawan. Ya, saya kasih satu cerita sama saudara. Pak Obadja itu orang yang sangat enjoy traveling. Karena itu zaman sebelum pandemi kemarin, boleh dikatakan tiap tahun itu jadwal travelingnya, perginya, mau keluar kota, mau keluar negeri itu banyak sekali. Kadang-kadang harus memimpin tur ke Holy Land setahun sampai 2 kali. Ya, kadang-kadang itu turnya panjang, jadwalnya berat sekali, bisa 2 minggu dari pagi sampai malam ngurusi begitu banyak orang dan macam-macam. Sebagian orang, saudaraku, ketika ngikuti tur itu rasanya langsung capek. Selesai tur pulang ke Indonesia harus pijat dulu, harus istirahat beberapa hari dulu. Tapi Pak Obadja tidak. Pulang tur sudah 2 minggu, padat sekali jadwalnya. Pulang langsung khotbah, langsung melayani. Sabtu khotbah, Minggu khotbah 5 kali. Masih ada konseling, masih ada mimpin meeting, masih ini, masih itu. Dan dia melakukan semuanya itu dengan happy, dengan enjoy yang luar biasa. Ya, jadi ketika saya tanya sama Pak Obadja, apa papa nggak capek? Apa papa nggak butuh untuk istirahat? Tapi Pak Obadja waktu itu jawab saya, enggak tuh, ya, karena buat papa traveling itu kayak liburan. Jadi daripada di Solo terus, ya, lebih enggak capek kalau traveling, karena traveling itu kayak liburan. Walaupun jadwalnya padat ya papa nikmati aja. Jadi traveling itu kayak liburan. Jadi dia happy traveling. Oke, itu sebelum pandemi. Nah, sesudah pandemi,
Sejak dari Maret 2020 sampai sekarang sudah sekitar 7-8 bulan ya, Pak Obadja itu benar-benar nggak pernah traveling. Jangankan traveling, Pak Obadja itu nggak pernah keluar dari rumah. Jadi hanya di rumah terus, hanya dipastori terus sendirian saja, nggak ketemu sama orang-orang. Ya, paling cuma minggu setelah gereja dibuka dia khotbah. Tapi setelah itu ya sudah, dia banyak di rumah terus. Ya, terus kemudian saya tanya sama Pak Obadja, loh Pak, gimana? Ini kan sudah nggak boleh kemana-mana. Gimana Papa? Kan biasanya Papa suka traveling. Apa Papa nggak butuh refreshing? Apa nggak butuh penyegaran? Yang hebat saudaraku, Pak Obadja jawab, enggak tuh, Papa enjoy bener loh. Ada di rumah aja, itu bener-bener enjoy. Papa nikmati di kamar, sendirian, dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan, enjoy banget. Sangat menikmati. Jadi waktu saya dengar jawaban Pak Obadja itu saya merenung. Ya, Pak Obadja ini sudah belajar untuk mengembangkan perspektif yang benar dalam melihat kehidupan. Itu sebabnya mau traveling dia happy, mau di lockdown di rumah dia juga happy. Mau sibuk dia happy, mau santai dia juga enjoy juga. Ya, mau harus khotbah banyak kali dia nikmati, mau cuma sekali dua kali dia juga oke, dia nikmati. Dalam segala situasi, segala kondisi, dimanapun kapanpun, sama siapapun, Pak Obadja sudah belajar untuk menikmati, untuk melihat betapa berharganya waktu itu, betapa berharganya kesempatan itu, betapa uniknya momen yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Sehingga dia merasa dalam segala musim, segala masa dalam hidupnya, dia merasa life is good. Life is beautiful. Ya, life is fun. Hidup itu indah, hidup itu baik, dan hidup itu menyenangkan. Itu sebabnya saya mau ngomong sama saudara, kalau saudara bisa belajar mengembangkan perspektif yang benar, saudara belajar untuk bisa melihat betapa bernilainya hidup saudara. Mulai hari ini, saudara tidak akan melihat hidup itu berat dan susah. Mulai hari ini hidupmu akan jadi indah, hidupmu jadi baik, hidupmu menyenangkan. Jadi saya ajak saudara untuk pause sebentar, berhenti sebentar dalam hidup saudara dan merenung. Yang mana yang saudara pilih? Apakah saudara memilih ya sebagian besar dalam hidup saudara rasanya berat, susah, serba salah? Atau dalam hidupmu engkau memilih sebagian besar waktumu itu waktu yang indah, waktu yang baik, waktu yang menyenangkan. Ya, dan pilihan saudara itu nanti akan bisa jadi sampai seperti itu ditentukan dengan apakah saudara bisa melihat nilai dalam hidup saudara, value dalam hidup saudara. Apakah engkau mampu melihat betapa berharganya, betapa bernilainya hidup saudara. Jadi kuncinya belajarlah untuk melihat nilai atau value di dalam hidup saudara. Belajar melihat betapa bernilainya, betapa berharganya hidup saudara. Maka engkau akan mulai merasakan dan menikmati. Hidup itu indah, hidup itu baik, hidup itu menyenangkan. Ya, kalau saudara harus kerja keras, harus sibuk, jangan bersungut-sungut. Syukuri. Kenapa? Karena itu artinya saudara masih punya pekerjaan. Tuhan masih memberikan pekerjaan sama saudara. Banyak orang lain gak punya pekerjaan loh. Anda punya pekerjaan, Anda bisa sibuk. Jadi nikmati, syukuri. Ya, maka Anda kan bisa melihat bahwa bekerja itu indah. Ya, sebaliknya, kalau saudara belum punya pekerjaan, saudara masih menganggur, Anda juga belajar untuk bersyukur. Walaupun itu gak mudah. Ya, Anda belajar bersyukur. Tuhan berikan kesempatan sama saudara untuk mengasah talenta saudara, untuk belajar, punya waktu belajar lebih banyak sehingga Anda bisa lebih maksimal dan siap ketika momentum kesempatan berikutnya Tuhan berikan. Anda bisa dapat kesempatan dan mencapai potensi yang maksimal di dalam kehidupan saudara. Artinya mau bekerja, mau belum punya pekerjaan, saudara bisa punya perspektif yang benar dalam hidup ini sehingga kita bisa tetap menikmati hidup kita, tetap bersyukur, tetap melihat bahwa hidup itu indah bersama dengan Tuhan. Oke, Anda yang masih single, syukuri. Saudara masih hidupnya bebas.
Anda yang sudah married, bersyukur juga untuk keluarga yang Tuhan karuniakan. Untuk istri, untuk anak-anak, untuk suami yang Tuhan karuniakan. Bersyukur. Oke, jadi dalam segala perkara banyak-banyak mengucap syukur. Dalam semua situasi dan kondisi banyak-banyak memuji Tuhan dan berterima kasih sama Tuhan. Ya, sehingga saudara bisa melihat hidup ini indah. Hidup ini baik. Hidup ini menyenangkan. Hidup ini berharga. Hidup ini bernilai. Oke, jadi tangkap rema ini dan mulai babak baru di dalam hidup saudara. Babak baru yang indah, babak baru yang baik, babak baru yang menyenangkan. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati saudara. Amin.